SMK Negeri 47 Jakarta adalah lembaga pendidikan kejuruan yang berdedikasi untuk mencetak generasi muda yang kompeten, inovatif, dan siap kerja di era digital seperti saat ini. Jurusan akuntansi menjadi salah satu pilar utama dari 5 kompetensi keahlian unggulan yang berada di SMK Negeri 47 Jakarta, dan terus-menerus melahirkan lulusan yang andal di bidang finansial. Hal ini juga didukung oleh para siswa yang lulus dengan memenuhi standar industri demi menjawab tantangan kerja di era digital seperti saat ini. Sebelumnya, terima kasih Bu Eta udah meluangkan waktunya untuk kami wawancara. Kami dari Universitas Negeri Jakarta, program studi pendidikan akuntansi, izin mewawancarai Ibu untuk keperluan tugas perencanaan penganggaran. Ibu, sebenarnya saya ingin tanya, kira-kira kurikulum di sekolah ini itu sudah kurikulum merdeka atau bagaimana? Ya, sudah kurikulum merdeka ini sudah kurang lebih 3 tahun. Jadi 3 tahun yang menggunakan kurikulum merdeka. Jadi lulusan kelas 12 memang juga sudah menggunakan kurikulum merdeka. Perbedaan dari kurikulum 2013 ke kurikulum merdeka ini, mata pelajaran penggunaan akuntansi itu ada perbedaannya nih? Kalau kurikulum 13 sama kurikulum merdeka itu sebenarnya kurikulum merdeka itu lebih menanggung jawaban ke siswanya ya, ke peserta didik ketika itu. Jadi materi-materi yang diambil pun, yang diambil pun itu memang materi-materi esensial saja gitu. Sudah disediakan CP sama pemerintah gitu, capaian pendidikan, capaian pembelajaran kan. Tetapi nanti di situ guru diberi kebebasan, namanya kurikulum merdeka kan. Jadi si guru tuh diberikan kebebasan juga seperti di saat kurikulum 13 itu kita namanya bukan capaian pembelajarannya tapi KIKD. Kalau ini di kurikulum merdeka kita diberikan kebebasan, CP yang diberikan itu boleh dikembangkan, dianalisis, dikembangkan oleh pihak guru, disesuaikan dengan bagaimana keadaan kelas, bagaimana keadaan sekolah dan keadaan peserta didik. Materi yang lain itu yang untuk kurikulum ini di mata pelajaran ini menerapkan. Tadi kan aku bilang ya, kalau di K13 sama kurikulum merdeka perbedaannya tadi ada materi esensial. Jadi di pembelajaran kurikulum merdeka ini kita hanya memilih materi mungkin saja yang akan disampaikan kepada siswa. Nah, materi-materi penting itu akan kita perkuat, perdalam siswanya kurikulum merdeka yang dengan pendekatan deep learning. Jadi kan harus mendalam. Jadi siswa tidak hanya mengerti tapi juga harus paham gitu apa yang mereka pelajari. Seperti itu. Nah, kalau untuk komputer akuntansi itu sendiri sebenarnya untuk materinya tidak jauh berbeda ya. Di awal pasti kita dengan perkenalan software akuntansinya itu sendiri. Kebetulan kalau di sekolah kami itu menggunakan Accurate. Ibu membaginya kalau di kelas 11 mereka masih menggunakan, kalau dulu kan Accurate itu hanya Accurate desktop. Tapi zaman kamu desktop udah online belum ya? Nah, kalau sekarang karena Accurate sudah perusahaan itu sudah menggunakan Accurate online, jadi tinggal mereka mempelajari Accurate desktop, di kelas 12-nya mempelajari Accurate online dari perusahaan jasa, dagang ataupun apapun. Itu ada perbedaannya nggak sih antara yang desktop sama yang online? Kalau ibu menilainya sebagai guru ya, kalau dari anak-anak juga sama sepertinya penilaiannya. Kalau untuk online itu lebih mudah ya, maksudnya kamu nggak harus ngerjainnya di komputer, itu bisa di handphone, itu bisa mengerjakannya di situ gitu. Karena dia misalnya akuntannya siapa, misalnya ibu nih sebagai akuntan gitu ya, ibu akuntannya, ibu punya ID, punya email, password, bisa masuk kapanpun, dimanapun, kapanpun bisa masuk, asal ya tadi karena online berarti harus ada internet. Nah, kalau Enggak, gue setuju deh.
Di aplikasi Accurate kurang lebihnya sama Accurate desktop. Cuma ya itu tadi dia bukan software, iya lebih fleksibel, bukan software tapi paket web ya, via web gitu. Kekurangannya apa? Kekurangannya kalau misalnya jadi jelek. Pernah tuh ibu lagi ngajar di kelas, tiba-tiba si Accurate online ini memang dari sananya maintenance. Itu kita mau apa? Nggak bisa ngajar dong, karena kan ya memang berbasis web itu gitu. Terus salah satu antisipasinya apa ya? Udah jadi mengerjakan soal teori dan lain-lainnya ketika itu tidak bisa dipakai untuk praktek. Tapi kalau secara efisien lebih praktis, ibu menilainya praktis yang online itu. Kalau di laptop langkah-langkahnya tuh menurut ibu lebih ribet ya. Kalau di kamu kan belajar ya, Diana. Kalau di Accurate Desktop itu kayak kita ketika import akun harus definisiin satu-satu. Nah, ketika di online itu nggak ada, dia otomatis ke definisi. Jadi nggak perlu definisi satu-satu. Kalau di desktop kita harus definisi satu-satu. Gimana ketika kita ngedefinisiin satu-satu itu kan lebih rawan kesalahan. Banyak teman-temannya dulu salah. Kok saya hasilnya kayak gini beda ya? Nah itu kesalahan di situ gara-gara salah mendefinisikan itu hal sepele sebenarnya tapi berakibat panjang ke belakangnya gitu. Di awal maksudnya. Ya, kan akuntansi gitu ya. Kalau di awal beruntut panjang ke belakang. Kira-kira cara ibu untuk menunjukkan ATP di komputer akuntansi? Kalau untuk ACP, jadi kita kan udah dikasih CP ya, capaian pembelajaran itu. Dari capaian pembelajaran, biasanya Bapak Ibu guru itu menganalisis dari capaian pembelajaran itu, kira-kira materi apa yang tepat untuk kita terapkan di capaian tersebut gitu. Kemudian ditentukan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang tepat apa, lalu setelah tahu tujuan pembelajaran baru kita susun ATP sesuai dengan ya tadi keadaan kelas, kondisi siswa dan hal-hal itulah yang mempengaruhi pembelajaran di kelas berlaku. ATP sendiri itu dipunya setiap semester sebab atau kayak tiap praktek gitu? Kalau dari itu ya, ATP itu disusunnya per semester. Jadi kayak kalau dulu ada namanya silabus, kalau sekarang namanya ATP. Kalau di kurikulum 19 itu namanya silabus. Kalau sekarang ATP alur juga pembelajaran. Makanya dari tujuan pembelajaran yang sudah kita susun itu, tapi prioritasan nih tujuan mana dulu yang mau kita capai. Gitu, sudah ada alokasi waktu dan lain-lainnya. Misalnya nih materi, pertama kan ada pengenalan software akuntansinya itu sendiri yang mau kita pakai apa ya. Pengenalan softwarenya berapa lama, alokasi berapa JP, alokasi waktunya. Setelah itu misalnya ada lagi setup awal perusahaan, data awal perusahaan, berapa JP yang mau kita taruh di sana. Input akun, berapa JP yang mau kita taruh di situ. Di alur pelajaran itu sudah ada susunannya yang mana dulu yang mau kita sampaikan ini. Jadi untuk JP-nya itu bisa disesuaikan oleh guru yang pelatih. Ya betul, dan keadaan sekolah. Prinsipnya ini hanya belajar ya. Jadi ada sih komponen lagi yang kita dalam belajar dalam pembelajaran pembelajaran. Ya, karena kan kalau kalau zaman dulu kan di kurikulum 13 namanya RPP ya. Kalau sekarang kurikulum merdeka modul aja gitu. Nah di modul aja itu sama sebetulnya nggak jauh beda sama RPP. Ada identitas di mata pelajarannya di sana, identitas sekolah, nama mata pelajarannya apa, gitu kan. Kelas berapa, semester berapa, kayak identitasnya. Lalu di bawahnya dijelaskan metode apa, materinya apa, dan lain-lainnya ada di dalam modul ini. Sebenarnya apakah sekolah ini memiliki format khusus baru aja atas mengikuti format umum yang ada di kurikulum gitu? Sebenarnya kalau awal-awal itu awal-awal penerapan kurikulum merdeka ya, itu masih saya dibebasin.
dibebasin mau modulnya dibuat seperti apa. Bukan kan di situ ada yang modul ajar cuma berapa lembar gitu ya. Nah, kalau sekarang karena ini udah beberapa tahun berlangsung, jadi dengan format yang sudah ada beda secara umum, nah itu disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Nah, kebutuhan format baku katanya ini. Oke. Ya, Selanjutnya gimana sih Kak Ibu menentukan tujuan pembelajaran mengenai referensi? ya kayaknya kan tadi ya aku bilang untuk menentukan tujuan pembelajaran itu kita lihat dari CP-nya. Kita analisis dulu CP-nya. Dari CP tersebut, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang tepat untuk diterapkan di ya itu kayak atau komunitas itu. Dari tujuan pembelajaran itu baru kita susun alur tujuan pembelajaran yang ATP-nya. ATP-nya tadi disusun dan disesuaikan dengan kondisi dan keadaan siswa atau kelas. Nah, selanjutnya apa sih yang paling penting diperhatikan saat menyusun modul ajar berbasis dengan praktik kalkulus? Jadi tuh apa aja paling penting yang harus diperhatikan dalam menyusun modul ajar yang berbasis materi praktik? Ya, yang paling penting diperhatikan karena ini kan kita menggunakan sarana prasarana ya. Jadi juga tahu ya, di sekolah ini komputernya, labnya juga nggak bisa, ya nggak semua bisa komputernya. Jadi dalam menyusun modul aja juga kita harus menyesuaikan dengan kelas, keadaan. eh dengan hal seperti itu kita sebagai seorang pengajar jadi bisa menerapkan materi apa yang metode apa yang tepat untuk diterapkan di kelas tersebut. Gitu. Bagaimana nih misalnya ternyata komputernya nggak bisa buat satu kelas kan sini di SMP 47 36 ya. Nggak bisa buat 36 satu lab ini nggak bisa buat 36 mega komputer masing-masing. Oh berarti kita melakukan pembelajaran yang misalnya berkelompok dengan berdiskusi dan lain-lain. Kita gimana kita menyesuaikan modul ajar ini dengan kemampuan kita yang kita tahu kemampuan siswa itu berbeda-beda. Ya, kalau modul ajar gimana sih dengan kemampuan awal siswa yang berbeda-beda? Itu apa namanya asesmen formatif dan sumatifnya yang disusun secara heterogen. Jadi apabila anak tersebut kita rasa pengetahuan awalnya kurang nih daripada teman-teman yang lain, itu pasti ada penyesuaian soal untuk siswa tersebut. Gitu. Jadi si asesmennya atau penilaiannya yang kita buat secara heterogen. Kemudian selanjutnya ini kalau kita masuk ke materi upgrade-nya nih. Nah, kira-kira pada pembelajaran upgrade ini materi apa yang diajarkan terlebih dahulu? Kalau yang diajarkan terlebih dahulu sebagai pengantar ya tadi ya perkenalan software. Kalau di komputer akuntansi kan sebenarnya banyak ya softwarenya banyak. Tapi kalau di SMA kompetisi pakai Accurate, jadi perkenalan di Accurate itu sendiri. Kalau di kelas 11 kebetulan bukan ibu yang mengajar, tapi Bu Mona itu menggunakan Accurate Desktop. Dia perkenalan Accurate Desktop itu. Kalau di kelas 11, kelas 12 itu menggunakan Accurate online. Jadi pengenalan si Accurate online itu sendiri, baru nanti kita masuk ke setup awal, mengatur akun, mengatur daftar piutang, pelanggan segala macam, baru ke input transaksi sampai dengan laporan. Tapi kalau misalnya saat ini jadi saat ini digunakan tuh kayak kalau aku kemarin kan biasa dulu bebas manufaktur kan. Ya. Kalau udah sekarang tuh kayak gimana sih tuh? Kurang lebih sama ya, ya sama seperti itu. Karena dasarnya di dalam kalian belajar akuntansi itu sendiri selalu dimulai dari jasa. Kenapa dimulai dari jasa? Karena perusahaan jasa itu akunnya yang ya basic banget gitu. Akunnya tidak banyak dan lain-lainnya jenis transaksinya yang ditransaksi pun tidak banyak. Jadi selalu tingkatannya dasar, dagang, manufaktur. Begitu pula di kuret karena gitu. Tapi baik itu di pelajaran apapun karena kita di sini SMK, di mana SMK itu kan prioritasnya sebetulnya untuk siswa-siswinya bukan untuk kuliah ya, tapi untuk bekerja. Makanya tujuan pembelajaran kita, alur ATP kita, alur tujuan pembelajaran pun disusun dengan disesuaikan kebutuhan industri, kebutuhan perusahaan.
kayak gimana nih yang dibutuhkan perusahaan apa sih gitu. Kayak kenapa sih ibu beralih dari yang tadinya accurate desktop, kenapa beralih ke accurate online? Kan itu karena di perusahaan sudah jarang yang menggunakan si accurate desktop, lebih banyak yang menggunakan accurate online. Jadi kita bergeser nih menggunakan, oh nggak apa-apa deh desktopnya tetap dipelajari karena kan walaupun sudah lebih banyak yang online, tapi masih ada juga yang menggunakan desktop. Online desktopnya juga 11, online-nya di kelas 12 lah. Tadi permintaan dari industrinya, dari perusahaannya seperti itu. Bahkan dulu kita bukan accurate aja, di sini tuh pakai 2 aplikasi. Sebelumnya ya, waktu masih kurikulum 13 itu pakai Mayop dan juga accurate gitu. Tapi karena dari berjalannya waktu di industri di perusahaan itu Mayop sudah banyak yang meninggalkan, jadi kita pun bergeser hanya menggunakan si accurate. Bukan berarti di perusahaan cuma menggunakan accurate ya, banyak juga yang pakai Zahir dan lain-lain. Tapi di sekolah ini ibu ngambilnya accurate, desktop dan online. Oke, Ibu, lanjut. Bagian materi accurate apa yang mungkin paling sulit dipahami oleh siswa dan bagaimana cara Ibu mengatasi kesulitan tersebut dalam Diana apa coba? Cara-cara kan sama aja ya. Iya. Accurate manufaktur ya. Biasanya siswa-siswa lebih kesulitan di accurate manufaktur, khususnya di bab adjustment sih. Mau itu di dasar, mau itu di perusahaan PJDM, perusahaan jasa dagang manufaktur, pasti di adjustment-nya siswa-siswi tuh karena harus menganalisis ya dari bukti transaksi, gimana sih penyesuaiannya seperti apa. Nah itu biasanya lebih kesulitan di situ tuh saat adjustment-nya. Gitu. Maka ketika pembelajaran berlangsung dan saat penyusunan modul ajar, kemudian pembagian alokasi waktu pembelajarannya, pasti dialokasikan lebih di situ. Jadi itu solusi dari Ibu so Ya. mengatur Hambatannya itu satu. terus lanjut ke metode pembelajaran apa yang paling sering digunakan dalam pelajaran? Kalau dalam pembelajaran komputer akusasi, karena kita lebih ke praktek-praktek, berarti dia lebih, ibu lebih sering menggunakan ceramah interaktif ya, demonstrasi, dan mendemonstrasikan bagaimana nih cara penggunaan aplikasi ini gitu. Tapi itu hanya dilakukan di awal pembelajaran. Misal ibu mengajar kelas 12, komputer aplikasi kelas 12, itu di accurate online kan ya. Ibu hanya memberikan contoh di awal, mengajarkan itu di awal. Gitu. Selebihnya mereka sudah harus bisa mengikuti alur itu gitu ke belakangnya. Paling ibu cuma mengganti soalnya, tapi kalau mengganti soal ya mereka harus sudah bisa mengikuti itu alur itu. Gimana cara menginputnya awalnya gimana? Harus buat setup awalnya dulu ya udah harus catat tuh di awal saat kita mendemonstrasikan. Ceramahnya bukan juga ceramah yang satu arah ya, tapi ceramah interaktif, jadi harus ada timbal balik gitu antara ya dua arah antara peserta didik dan juga guru. Seperti itu sih kalau di Engurat itu menganggapnya strategi itu yang lebih efektif dibanding strategi lain. Baru nanti ceramah interaktif, demonstrasi, kita mendemonstrasikan bagaimana cara prakteknya, lalu sebelakangnya baru ada studi kasus, mereka mengerjakan sendiri, menyelesaikannya sendiri. Seperti itu, baru ada project learning dan lain-lain. Tapi kalau di awal pasti ceramah interaktif dan demonstrasi tadi. Untuk media pembelajaran yang digunakan saat mengajar accurate itu siapa? Biasanya PPT aja sih, PPT sambil nayangin si softwarenya gitu ya. Oh iya. Langkah-langkahnya seperti apa. Sama paling untuk menghidupkan suasana yaitu paling ada ya games atau quiz edukatif.
Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan modul ajar hasil dari observasi di SMK Negeri 47 Jakarta. Nah, untuk mata pelajaran sendiri yang kita ambil adalah akuntansi komputer dengan materi Accurate Online. Modul ini disusun oleh Diana Aprilia Putri, Muhammad Tajuddin Muazi, yang ketiga Septia Putri Aryan Dini, dan yang terakhir saya sendiri, Sumaya. Boleh di slide. Nah, visi misi dari SMK Negeri 47 Jakarta sendiri, visinya menghasilkan lulusan yang beriman, bertakwa, berkualitas, dan berwawasan lingkungan. Untuk misinya, yang pertama membekali peserta didik dengan iman, takwa, dan akhlak mulia. Yang kedua, meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi peserta didik yang berbasis industri 4.0. Yang keempat, membawa jiwa kewirausahaan dan ekonomi kreatif. Dan yang terakhir, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Boleh di next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, jadi pada bagian ini kita akan menjelaskan mengenai informasi umum dari modul ajar yang telah kami susun. Nah, informasi umum itu merupakan bagian pembuka yang memberikan gambaran mengenai karakteristik modul sebelum memasuki ke materi pembelajaran. Nah, di dalamnya terdapat identitas modul, kompetensi awal yang harus dimiliki peserta didik, serta dimensi profil lulusan yang ingin dikembangkan melalui proses pembelajaran. Nah, ketiga komponen ini saling berkaitan karena menjadi dasar dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan tujuan pendidik di SMK. Yang pertama, di sini ada identitas modul. Nah, pada slide ini ditampilkan identitas modul yang menjadi acuan pelaksanaan pembelajaran. Modul ini disusun oleh saya sendiri, Diana Aprilia Putri, lalu ada Muhammad Tajuddin Muazi, Septia Putri Ariandini, dan juga Sumaya untuk digunakan di SMK Negeri 47 Jakarta. Modul ditujukan bagi peserta didik kelas 12 fase F pada semester ganjil dengan mata pelajaran akuntansi komputer, dan alokasi waktu yang digunakan di sini adalah 54 jam pelajaran atau setara dengan 18 kali pertemuan. Informasi ini cukup penting karena menunjukkan sasaran pengguna modul, jenjang pendidikan, mata pelajaran yang dibahas, serta waktu yang diperlukan agar seluruh tujuan pembelajaran dapat tercapai secara sistematis. Dengan adanya identitas modul yang jelas, guru memiliki pedoman dalam melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Selanjutnya di sini ada kompetensi awal. Nah, kompetensi awal merupakan kemampuan yang diharapkan sudah dimiliki oleh peserta didik sebelum mempelajari materi dalam modul ini. Pada modul akuntansi komputer, peserta didik diharapkan telah memahami konsep dasar akuntansi serta mampu melakukan pencatatan transaksi keuangan, baik secara manual maupun memiliki gambaran dasar mengenai penggunaan aplikasi akuntansi. Kompetensi tersebut menjadi bekal agar peserta didik dapat lebih mudah memahami penggunaan Accurate Online. Dengan demikian, pembelajaran tidak dimulai dari nol, tetapi berfokus pada pengembangan kemampuan peserta didik dalam menerapkan konsep akuntansi ke dalam sistem digital yang digunakan di dunia usaha dan juga dunia industri. Yang terakhir di sini ada dimensi profil lulusan. Dimensi ini tuh pada informasi umum adalah dimensi profil lulusan yang menjadi target pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Nah, pada modul ini terdapat 4 dimensi utama, yaitu penalaran kritis, kolaborasi, kemandirian, dan juga komunikasi. Penalaran kritis dikembangkan ketika peserta didik menganalisis transaksi, memecahkan permasalahan, dan memastikan data yang diinput sudah benar. Kolaborasi dibangun melalui diskusi kelompok dan kerjasama dalam menyelesaikan tugas praktik. Kemandirian dilatih saat peserta didik mengoperasikan aplikasi Accurate Online serta menyelesaikan latihan secara mandiri. Sementara itu, kemampuan komunikasi dikembangkan melalui kegiatan presentasi, penyampaian hasil pekerjaan, dan juga diskusi di kelas.
Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2, yaitu desain pembelajaran. Nah, pada bab ini dijelaskan mengenai rancangan pembelajaran yang digunakan dalam modul ajar tersebut. Nah, desain pembelajaran ini disusun agar proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada penyampaian materi, namun juga mendorong peserta didik untuk aktif dan mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh. Nah, jadi di sini ada capaian pembelajaran. Nah, jadi pembelajaran akuntansi komputer ini mencakup perkembangan akuntansi dari pencatatan manual ke sistem digital, serta mengoperasikan aplikasi akuntansi komputer ini untuk melakukan input data perusahaan, mencatat transaksi keuangan, mengelompokkan akun, memproses jurnal, menyusun buku besar, dan menghasilkan laporan keuangan sederhana secara tepat, teliti, dan bertanggung jawab. Nah, terus selanjutnya adalah capaian pembelajaran. Nah, jadi peserta didik ini harus mampu mengoperasikan program komputer akuntansi dan menghasilkan laporan keuangan perusahaan. Nah, selanjutnya adalah B, tujuan pembelajarannya. Jadi seperti ini ya, berdasarkan deskripsi dan capaian pembelajaran pada elemen ini, maka dirumuskan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Jadi tujuan pembelajaran ini ada sekitar 11. Oke, selanjutnya C, praktik pedagogis. Nah, jadi pendekatan pembelajaran digunakan di SMK Negeri 47 Jakarta ini adalah pendekatan pembelajaran mendalam atau deep learning. Ya, yang diterapkan oleh siswa yang diterapkan kepada siswa oleh guru. Nah, jadi model pembelajaran yang digunakan ini dipilih karena memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar melalui sebuah proyek nyata, sehingga mereka tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikan keterampilan akuntansi komputer menggunakan aplikasi Accurate Online. Nah, terus selanjutnya model pembelajaran yang sesuai dengan pendekatan pembelajarannya adalah PJBL ini digunakan untuk bisa bertujuan untuk bisa mengembangkan skill dan juga problem solving yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, jadi yang selanjutnya metode diskusi, proyek, tanya jawab, presentasi, simulasi, praktik langsung di komputer. Oke, di sini ada kemitraan pembelajaran. Jadi kemitraan dalam sekolah ini berupa guru produktif akuntansi dan juga guru TIK. Nah, kemitraan di luar sekolah meliputi praktisi akuntansi dan juga lembaga kursus komputer akuntansi. Oke, di sini ada lingkungan pembelajaran dan pemanfaatan digital. Yang pertama ada sarana-prasarana. Nah, jadi media pembelajaran digital ini dan non digital ini seperti buku, e-book ataupun PPT. Nah, yang kedua ada lab komputer, berisikan komputer untuk siswa mempelajari teori dan sekaligus praktek. Yang ketiga adalah laptop yang bisa digunakan untuk seluruh siswa. Nah, yang kedua ini pemanfaatan media digital. Yang pertama ada Accurate manual dan online. Yang kedua ini adalah video pembelajaran. Yang ketiga adalah PPT interaktif. Nah, jadi pemahaman bermakna ini melalui pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat mengetahui konsep dasar akuntansi dan tata cara pengerjaan pembuatan suatu transaksi keuangan menggunakan metode Accurate manual dan juga maupun online. Sehingga peserta didik dapat mengasah konsentrasi dan ketelitian dalam membuat transaksi keuangan yang telah dipelajari. Selanjutnya di bagian D ini ada pertanyaan tematik. Seperti apa yang Anda ketahui mengenai akuntansi komputer? Mengapa ketelitian dan ketekunan diperlukan dalam membuat suatu transaksi keuangan? Nah, jadi pertanyaan pematik ini bisa ditanyakan sebagai awal kegiatan pembelajaran dimulai. Dengan ini diharapkan dapat memancing rasa ingin tahu, merangsang pemikiran kritis, dan melibatkan peserta didik ke dalam suatu topik yang akan dibahas. Dan di sini persiapan pembelajaran yaitu ada pengecekan kelengkapan fasilitas dan perangkat ajar, memastikan kondisi kesehatan siswa, pembacaan doa, dan mempersiapkan asesmen diagnostik dan formatif. Selanjutnya boleh di-scroll. Jadi di sini ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang kami buat ini sebanyak 18 pertemuan. Jadi setiap minggu ada satu pertemuan dengan alokasi waktu 3 jam pelajaran. Namun ada beberapa konten yang dibahas dalam waktu 2 pertemuan. Jadi 2 minggu itu 2 konten yang sama secara berturut-turut. Nah, kegiatan pembelajaran ini mencakup kegiatan awal selama 20 menit, kegiatan inti selama 100 menit, dan kegiatan penutup selama 15 menit.
Di beberapa pertemuan, kita juga diselipi oleh beberapa link YouTube dan link Quizizz sebagai media pembelajaran interaktif untuk peserta didik. Boleh di-scroll. Nah, ini ada praktiknya juga, seperti kayak guru memberikan waktu untuk peserta didik mencoba dan mempraktikkan langkah-langkah membuat catatan transaksi perusahaan. Guru memantau proses peserta didik dan dalam mengaplikasikan akuntansi komputer, guru memeriksa hasil praktek yang dikerjakan oleh peserta didik, guru meninjau kembali dan memberikan saran jika terdapat kesalahan ataupun kekeliruan yang dilakukan oleh peserta didik. Guru melakukan pendampingan dan pemberian bimbingan kepada peserta didik yang mengalami kesulitan. Dan analisis dan diskusinya itu, guru membandingkan hasil input transaksi yang dikerjakan oleh peserta didik dengan contoh yang diberikan. Guru bersama peserta didik menganalisis kesalahan yang sering terjadi dalam penggunaan software akuntansi. Guru membuka sesi diskusi dan ruang bertanya kepada peserta didik. Dan untuk penutupannya, guru dan peserta didik menyimpulkan pembelajaran. Guru melakukan refleksi bersama peserta didik. Guru memberikan ruang diskusi untuk evaluasi, guru menyampaikan penguatan materi, guru memberikan tugas lanjutan berupa pekerjaan rumah atau PR, atau pengayaan, guru menutup pelajaran dengan pembacaan doa dan salam. Selanjutnya, boleh di slide. Nah, yang di sini ada asesmen. Jadi asesmennya itu ada asesmen diagnostik, ada asesmen. Jadi konsep soalnya itu berdasarkan pemahaman pemahaman peserta didik. Jelaskan secara singkat apa itu konsep dasar akuntansi dan komputer akuntansi. Terus boleh di slide. Nah, di sini ada asesmen formatif dan asesmen sumatif. Jadi untuk asesmennya itu kita membuat 3, diagnostik, formatif, dan sumatif. Lanjut. Lalu di sini ada remedial dan penggayaan. Jadi penggayaan ini diberikan kepada siswa dengan capaian baik sampai dengan sangat baik dalam mengerjakan asesmen formatif dan sumatif. Nah, pengayaan ini diberikan berupa lembar refleksi pembelajaran, dijadikan tutor atau sebaya untuk membantu siswa lainnya yang belum memahami. Lalu ada juga remedial. Remedial ini diberikan kepada siswa yang capaiannya cukup sampai dengan kurang baik dalam pengerjaan asesmen formatif dan sumatif. Remedial ini diberikan berupa pengulangan materi melalui penjelasan dan tes merangkum materi, dan juga pengulangan tes pada instrumen yang belum tercapai. Dan di sini ada refleksi siswa dan guru. Nah, jadi refleksi siswa dan guru ini bertujuan untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah berlangsung agar dapat memahami kendala, efektivitas strategi, serta merencanakan perbaikan untuk pembelajaran selanjutnya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ada alur tujuan pembelajaran bertujuan untuk menjadi acuan untuk guru dan peserta didik dalam memulai pembelajaran selama 1 semester. Nah, untuk konten-kontennya sendiri, capaian pembelajarannya ada peserta didik mampu mengoperasikan program komputer akuntansi dan menghasilkan laporan keuangan perusahaan. Nah, konten yang pertama itu ada pengenalan Accurate Online. Tujuannya untuk peserta didik mampu menjelaskan konsep dasar akuntansi komputer, fungsi Accurate Online, manfaat penggunaan aplikasi berbasis cloud, dan peran Accurate Online dalam siklus akuntansi perusahaan. Nah, ini kode-kodenya dan alokasi waktunya 3 JP dalam 1 minggu. Nah, untuk konten yang kedua itu adalah akun, login, dan dashboard Accurate Online. Itu juga satu pertemuan. Bisa di next.
Konten yang ketiga, pembuatan database perusahaan. Nah, tujuannya agar peserta didik mampu membuat database perusahaan baru sesuai identitas perusahaan, jenis usaha, periode akuntansi, mata uang, dan kebutuhan pembukuan perusahaan. Nah, konten ini memuat untuk satu pertemuan. Yang keempat, ada pengaturan preferensi dan fitur perusahaan bertujuan agar peserta didik mampu mengatur preferensi perusahaan, penomoran transaksi, syarat pembayaran, pajak, gudang, dan fitur yang diperlukan sebelum transaksi dicatat. Nah, ini juga memuat untuk satu pertemuan. Selanjutnya, ada daftar akun dan chart of account. Nah, bertujuan agar peserta didik mampu menyusun, menambah, mengubah, dan mengelompokkan daftar akun sesuai klasifikasi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Nah, ini memuat 2 pertemuan atau 6 JP karena materi ini cukup banyak dan tidak cukup untuk satu pertemuan pembelajaran. Selanjutnya, saldo awal akun. Bertujuan agar peserta didik mampu menginput saldo awal akun berdasarkan neraca saldo awal secara tepat dan memeriksa keseimbangan debit secara kredit. Nah, ini juga 2 pertemuan. Selanjutnya, data pelanggan dan pemasok. Peserta didik mampu menginput data pelanggan dan pemasok termasuk informasi kontak, termin pembayaran, batas kredit, saldo piutang awal, dan saldo utang awal. Ini juga 2 pertemuan. Selanjutnya, data barang dagang dan saldo awal persediaan. Nah, bertujuan agar peserta didik mampu menginput data barang dagang, satuan barang, harga beli, harga jual, akun persediaan, serta saldo awal, kuantitas, dan nilai persediaan. Ini juga 2 pertemuan. Yang selanjutnya, transaksi kas dan bank. Peserta didik mampu mencatat transaksi penerimaan kas. Boleh di next. Pengeluaran kas, transfer bank, biaya administrasi bank, dan pemeriksaan mutasi bank sesuai bukti transaksi. Ini juga 2 pertemuan. Selanjutnya ada transaksi pembelian. Untuk agar peserta didik mampu mencatat transaksi pembelian tunai dan kredit, uang muka pembelian, retur pembelian, pembayaran utang, dan memeriksa laporan utang pemasok. Ini juga 2 pertemuan. Selanjutnya, transaksi penjualan. Peserta didik mampu mencatat transaksi penjualan tunai dan kredit utang muka penjualan, retur penjualan, penerimaan piutang, serta memeriksa laporan piutang pelanggan. Ini juga 2 pertemuan. Nah, ATP ini boleh next ke atas, slide ke atas. Nah, ATP ini kita muat untuk 1 semester karena di kelas 12 sendiri semester kedua itu sudah fokus untuk laporan ujian kompetensi akhir. Jadi materi-materi di Accurate Online biasanya memang dituntaskan di semester awal. Nanti semester keduanya sudah fokus untuk praktek dan pengulangan materi-materi. Jadi udah fokus di aplikasinya aja, bukan di materi teorinya. Next slide. Nah, yang selanjutnya ada perhitungan minggu efektif. Nah, di semester ganjil ini, jumlah minggu efektif di bulan Juli itu hanya 3 minggu, karena 2 minggu awal itu masih libur semester. Nah, untuk bulan Agustus sendiri, itu minggu efektifnya hanya 3 minggu dari 4 minggu. Karena 1 minggunya itu biasanya ada kegiatan sekolah. Di bulan September juga full 4 minggu. Di bulan Oktober hanya 3 minggu karena 2 minggu awalnya itu asesmen tengah semester. Nah, di bulan November minggu efektifnya full 4 minggu. Di bulan Desember minggu efektifnya hanya 1 minggu karena minggu selanjutnya ada ujian akhir semester dan libur semester. Jadi minggu efektif di semester ganjil itu ada 18 minggu dikali 3 JP, jadi JP di semester ganjil ada 54 JP. Nah,
Yang selanjutnya ada panduan asesmen. Ini ada pertama ada asesmen diagnostik. Itu diberikan berupa kuesioner sederhana melalui tertulis atau paper atau daring berupa link G-form atau quizzes. Tujuannya untuk mengetahui kondisi dan kesiapan belajar peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Hasil tes ini dapat menjadi acuan bagaimana guru mengatur model atau metode pembelajaran di dalam kelas. Selanjutnya di next slide. Nah, yang kedua itu ada asesmen formatif. Asesmen formatif itu diberikan berupa lembar aktivitas peserta didik untuk mengatur ketercapaian materi secara praktikal. Jadi emang asesmen formatif itu biasanya berupa tugas praktek. Sehingga terlihat pencapaian siswa dan pada proses pembelajaran. Nah, ini rubrik penilaian asesmen formatif ini sebagai berikut ya. Ini contohnya kayak gini. Jadi aspek-aspeknya itu berupa aspek keaktifan, aspek keberanian mengungkapkan pendapat, kemampuan memecahkan masalah dan memberikan solusi, terus menghargai perbedaan pendapat dan menyelesaikan asesmen. Ini ada penilaian-penilaiannya. Nah, yang terakhir ada asesmen sumatif. Asesmen sumatif itu biasanya diberikan bentuk asesmen tes dengan kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran melalui proyek yang dinilai berdasarkan dengan ketercapaian kriteria-kriteria yang diberikan. Nah, di bawah ini juga ada tabel kriteria ketuntasan pembelajaran. Ini contohnya. Nah, elemen-elemennya ini ada di konten ATP yang sudah kami jelaskan di atas. Ini ada nilai-nilainya. Boleh di next. Nah, jadi untuk untuk KKTP di komputer akuntansi sendiri itu rata-ratanya ada 80. Nah, yang terakhir ada bahan bacaan dan lembar kerja siswa. Ini bertujuan untuk menjadi acuan guru dan siswa untuk memahami materi. Jadi di sini ada materi-materi yang akan dijelaskan di semester ganjil kelas 12. Yang pertama, pengenalan accurate online. Boleh di next. Ini materinya. Terus yang kedua ada tahapan-tahapan accurate dan mengisi di aplikasi accurate-nya ada mulai dari login account, terus membuat database perusahaan dan lain-lain. Ini sampai jadi laporan keuangan perusahaan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini saya selanjutnya akan menjelaskan pada bagian lembar aktivitas peserta didik. Nah, jadi pada bagian ini lembar aktivitas ini disusun sebagai bentuk asesmen formatif yang bertujuan untuk mengukur pemahaman dan keterampilan peserta didik selama proses pembelajaran, khususnya dalam menggunakan aplikasi Accurate Online. Nah, jadi di sini ada beberapa asesmen formatif yang telah kami buat, yaitu tugas pertama berhubungan dengan login dan pengaturan awal. Jadi di sini peserta didik ini akan disuruh untuk mengikuti instruksi tugas, yaitu membuat akun Accurate Online atau login ke akun yang sudah ada, terus juga pilih paketnya dan juga ikuti cache yang ada di modul ini. Selanjutnya, tugas 2 yaitu berhubungan dengan pembuatan database perusahaan. Nah, sama peserta didik akan disuruh untuk mengikuti instruksi tugas yang telah dibuat. Yang ketiga yaitu tugas ketiga yaitu berhubungan dengan pengaturan preferensi dan fitur perusahaan. Nah, jadi di sini instruksi tugasnya peserta didik diminta untuk menyimak video tutorial cara mengenal pengaturan preferensi dan fitur perusahaan. Nah, jadi di sini peserta didik akan diminta untuk menonton dan juga menyimak video YouTube. Nah, yang selanjutnya ada tugas 4 yang berhubungan dengan daftar akun. Yang kelima yaitu tugas 5 yang berhubungan dengan saldo awal akun. Yang keenam ini tugas yang berhubungan dengan data pelanggan dan pemasok.
Nah, sama, yaitu peserta didik diminta untuk menyimak video tutorial, yaitu cara menginput data pelanggan dan pemasok menggunakan Accurate Online, ya, seperti yang ada di link video tersebut. Oke, selanjutnya ada tugas 7 yaitu berhubungan dengan data barang dagang dan saldo awal persediaan. Jadi peserta didik ini diminta untuk menyiapkan web Accurate Online dan juga membuat database perusahaan baru pada Accurate, kemudian menginput data berikut seperti ini. Nah, selanjutnya ada tugas 8 yaitu berhubungan dengan transaksi kas dan bank. Nah, jadi di sini peserta didik ini akan diminta untuk mengerjakan kuis yang telah dibuat, ya, sama, dan juga selanjutnya tugas 9 yaitu transaksi pembelian. Nah, oke, tugas 10 ini berhubungan dengan transaksi penjualan. Nah, jadi di sini peserta didik ini diminta untuk menyiapkan Accurate Online dan juga membuat database perusahaan baru dengan nama PT Makmur Sejahtera yang ada di modul tersebut. Oke, selanjutnya di sini adalah asesmen sumatif. Nah, jadi di sini asesmen sumatif ini memiliki berbagai apa eh, eh, kategori untuk penilaian, yaitu ada esai, yaitu berupa 10 esai dan juga pilihan ganda yang memiliki sekitar 20 soal. Nah, selanjutnya ini ada implementasi Project Based Learning atau PJBL. Nah, jadi di sini berhubungan dengan PJBL, yaitu membuat judul project, ya, pengelolaan laporan keuangan UMKM melalui Accurate Online. Terus yang kedua, membuat tujuan proyeknya. Jadi peserta didik ini mampu mengumpulkan data keuangan UMKM dan menyusunnya dalam format laporan keuangan yang lengkap. Yang kedua ini, peserta didik mampu menginput dan mengelola laporan keuangan UMKM menggunakan aplikasi Accurate Online. Nah, di sini ada instruksi untuk membuat proyeknya, yaitu penentuan pertanyaan mendasar. Nah, bagaimana cara membuat dan mengelola laporan keuangan UMKM secara sistematis menggunakan Accurate Online. Yang kedua ini perencanaan proyek, yaitu langkah pertamanya itu peserta didik dibagi menjadi 3 sampai 4, dibagi dalam kelompok, yaitu sebanyak 3 sampai 4 orang, dan memilih satu UMKM lokal yang bersedia menjadi objek pengamatan atau observasi. Nah, langkah yang kedua ini mengumpulkan data transaksi keuangan UMKM dan membuat laporan keuangan sederhana. Langkah ketiga ini menginput seluruh data transaksi ke dalam aplikasi Accurate Online dan memastikan laporan keuangan otomatis terupdate. Dan yang langkah selanjutnya membuat laporan observasi yang mencakup proses pengumpulan data, kesulitan yang dihadapi, dan pembelajaran yang diperoleh selama proyek. Nah, selanjutnya ada penyusunan jadwal. Nah, jadwal pertama ini bisa digunakan untuk menentukan UMKM, menentukan jadwal observasi dan pengumpulan data keuangan. Nah, jadwal kedua ini bisa digunakan untuk penyusunan laporan keuangan manual, dan selanjutnya jadwal ketiga bisa digunakan untuk menginput data ke Accurate Online, validasi dan finalisasi laporan keuangan. Nah, di sini ada pelaksanaan monitoring. Jadi langkah pertama ini guru harus memonitor setiap kelompok melalui sesi konsultasi mingguan untuk memastikan data yang dikumpulkan lengkap dan sesuai format. Nah, langkah kedua ini guru memberikan feedback langsung terkait input data Accurate Online dan prosedur pembuatan laporan keuangan. Nah, selanjutnya ada pengujian hasil. Jadi setiap kelompok ini mempresentasikan laporan keuangan UMKM yang telah diinput ke Accurate Online kepada kelompok lain, ya. Dan bisa menggunakan metode jigsaw atau anggota kelompok yang berbeda ini mempresentasikan bagian laporan secara bergantian. Selanjutnya ada evaluasi dan refleksi. Jadi setiap kelompok menulis refleksi tentang proses proyek, kesulitan, dan terbuka kelas mengenai praktik akuntansi UMKM, perbedaan antara laporan manual dan digital, serta manfaat Accurate Online. Nah, jadi luaran proyek ini laporan keuangan UMKM yang sudah diinput ke Accurate Online, laporan observasi, proses pengumpulan data dan implementasi PJBL, dan juga presentasi kelompok, ya, berupa PPT mengenai hasil laporan keuangan UMKM.
Nah, jadi di sini ada glosarium. Jadi tujuan kami membuat glosarium ini istilah sehingga tidak mengalami kesulitan saat mempelajari materi. Oke, di sini ada daftar pustaka. Oke, sekian presentasi mengenai penjelasan apa modul akuntansi komputer dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.